tujuh dan penjelasan dari Romo Yai, saya teringat dulu ketika masih aktivis itu ada pelajaran tentang rasa, hal-hal yang bersifat rasionalitas, itu salah satunya adalah rasa. Dan penjelasan Romo Yai tadi itu berkaitan hati itu juga dengan rasa. Maka memang benar apa yang disampaikan atau yang dijelaskan oleh Romo Yai, bahwa rasa itu tidak bisa serta-merta atau muncul dengan tiba-tiba. Maka di sana ada butuh proses, butuh latihan. Dan latihan itu memang tidak bisa hanya sekedar diomong, maka harus dilakukan. Termasuk salah satunya yang disampaikan oleh Ustadz Halim, Zikrul Muhasabah. Munculnya militansi ghirah terhadap agama Allah itu juga karena adanya latihan. Tidak bisa sesuatu itu dipaksakan kalau tidak adanya latihan. Semangat kita mengawal pondok pesantren itu pun kalau tidak adanya latihan juga tidak mungkin. Meskipun tadi disinggung oleh Pak Soleh bahwa makom masing-masing jamaah itu memang berbeda-beda, tingkat kekuatan rasanya pun juga akan berbeda, tapi bahwa masing-masing makom, masing-masing jamaah itu punya kewajiban melakukan sebuah proses latihan, meningkatkan sebuah tingkat kepekaan rasa itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka tingkat kemampuan militansi hero kita, semangat kita itu tidak akan mungkin bisa naik. Maka kembali lagi bahwa memang ukuran rasa kita memang berbeda, tapi bahwa kita punya kewajiban untuk melakukan latihan dalam rangka meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, kekuatan batin kita berkaitan dengan kepekaan rasa kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Romo Yai ingkang ngajeng barakahipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Menyimak dengan seksama apa yang menjadi angsukawarwa atau tolabul ilmi pada sore hari ini. Terkait dengan ini, maka terutama lagi-lagi dalam sangat terinspirasi untuk para santri dan terutama juga nasihat untuk diri pribadi, bahwa kekuatan menundukkan hati itu ada pada banyaknya latihan, ya, ada pembuktian, terus menerus berlatih dan berlatih. Lalu juga ada pembuktian bahwa kita punya skill, karena kita banyak berlatih maka kita punya skill yang khas, skill yang spesial, skill yang berbeda dengan yang lainnya. Karena memiliki skill yang berbeda dengan yang lainnya, ya itulah keistimewaan yang menonjol dari setiap yang memiliki skill itu. Pemain bola itu sama-sama pemainnya dengan posisi masing-masing, akan tapi yang membedakan adalah skill dari masing-masing itu, apakah dia dipakai atau tidak dipakai. Nah, bagi para santri tentu bahwa akan sangat menjadi urgen, menjadi sangat penting untuk kalian semuanya selalu fastabiqul khairat, selalu berpikir, bercara pandang, berlomba-lomba dalam kebaikan. Setelah niat tadi tentu ya, dari pondasi Yai itu cepet-cepetan menjadi
the winner, menjadi number one, menjadi yang pertama, supaya di situ terjaga gairahnya kita, sehingga menjadi punya kesempatan untuk memperoleh nilai keistimewaan tadi itu. Nah, pada akhirnya setelah kita menjadi nomor satu, tidak cukup kalau tidak diakui. Kalau kita menjadi nomor satu tapi ngapunten sangat tidak diakui. Nah, ini berbahaya. Ya, kita sudah juara nasional, internasional, tapi kok tidak diakui. Nah, ini bermasalah begitu. Nah, itu filosofinya dari membersihkan hati ya. Subhanallah sekali, sangat-sangat menginspirasi. Maka tidak akan pernah, dengan sewu, tidak akan pernah membosankan ya ketika di situ nunduk no ati ini marang pangeran. Nah, itu artinya nilai-nilai yang menjadi formula dari yang kita miliki semuanya berorientasi pada ketuhanan, pada Allah. Nyuwun ngapunten ingkang agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimpulkan obrolan pada sore hari ini masalah hati. Ngaji mulai awal dulu sampai sekarang bahasa tetap hati. Kita semua tahu, teorinya tahu. Seperti kata Cak Halim, banyak zikir muhasabah, kita tahu. Karena sering disampaikan Pak Yai, sering disampaikan oleh Ustaz, kita tahu. Tapi memang semuanya seperti yang sampai Cak Roker itu butuh praktek, butuh latihan. Dan itu butuh kontinu. Sampai kapan? Sampai pada pembimbing kita yang tahu. Ibarat kates, kita ini orang belum tahu kates mateng ku ya apa rupane. Kudu takok sing tau ro kates wis mateng rupane. Mungkin kita mengira bahwasanya ketika kates itu hijau wis mateng kates ini, kita ternyata belum. Kata yang sudah pernah panen kates. Oleh karena itu, karena kita belum tahu sampai kapan batas waktu kita ini bisa menata hati, ya terus saja kita lakukan. Sampai kapan? Sampai pembimbing kita, guru kita, mursyid kita itu sudah mengetahui. Makanya teorinya Pak Yai itu paling gampang. Ini wis wayahe ngaji ya ngaji, nek wis wayahe nyambut gawe, nek wayahe istirahat, nek wayahe gawe keluarga ya gawe keluarga. Selesai. Itu bentuk latihan yang sangat simpel. Kalau masalah teori saya yakin semuanya pada tahu. Karena ini sangat sering disampaikan baik oleh Romo Yai, oleh para ustaz. Tapi prakteknya itu yang sangat amat sulit. Yang paling rutin prakteknya. Mudah-mudahan dengan ngaji ini minimal kita mendapat tambahan pencerahan. Dan ini adalah bentuk dari praktek kita untuk belajar membersihkan hati. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ibaratnya tiang niku tumbas bibit teng pameran, misalnya bibit mangga. Iki ya apa Pak Wohi Pak? Wohi lewegi, enak. Terus cangkotane enak. Nah, niku dicekeli kali tiang sapa nggih pun nek wonten kula tumbas. Lek pohon niki wajo. Nggih. Akhire ditandu. Lah pon niku napa mulai rada gede, jare wong enak, padahal mboten ngerti lek iki tasih pencet. Sebetulnya ini sering kejadian di jamaah itu. Sik pentil dipetik, akhirnya maido. Wong dodol iku kurang ajar wong dodol iki. Jarene legi iki bae iki sepet gak enak, kecut dari. Wong isik durung wayahe dadi po, isik dadi pencet niku lho. Ya kecuali lek wong sing napa iki? Wong sing nyidam. Lah kebutuhane wong nyidam kok gowo, ya mesti ae. Akhire urip lah. Apa wis aku wis tau mbuktekno. Nggih. Jarine legi, jarine enak. Aku lho wis nandur, Pak. Tak petik tibae gak enak, sepet nggih.
terus kecut nggoroi tok itu lah ini sering terjadi. Di dalam hati pun juga demikian. Kadang-kadang kita ini dagangannya wakeh, zikire akeh, sedekahe akeh. Nggih, sing disampaikan apa naju. Tapi dereng diridhoi Gusti Allah turun dinyang. Nggih. Pengakuannya itu, pengakuan iki tak ridani belum. Butuh proses. Nggih, saged dipahami. Nah, dan mulane kalau di Singapura ibaratnya nandur mangga, lek sampean duwene ilmu kok nandur pari, ya mesti gak cocok. Wis didelen dhisik ilmu nandur pari, delen sik simpenan sing apik, ngiku to belajar nandur mangga. Sehingga nggih dadi wong sing duwe kebon mangga. Tapi nggih ngoten, lek durung diarani tuwek, lek durung berubah nggone bahasa cara iman itu iman hakikat ya, kayak berubah, perilaku ini berubah. Wih punya nenek mateng ke wit, jadi super regune larang, lu kan ngoten nah. Wis pencet dipek, ya tadi ini ya kecut tadi. Dan mulai butuh kesadaran dan pemahaman dalam perjalanan hidup santri-santri ini ngoten. Semoga masih singkat.